HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi orang yang terinfeksi itu sistem kekebalannya akan dirusak oleh virus tersebut, di mana virus tersebut menyerang CD4, salah satu komponen atau bagian dari sel darah putih. Jika seseorang sudah terinfeksi, maka dia tidak akan bisa disembuhkan lagi. Saya Tommy, nanti ke depan saya akan berbagi pengalaman terkait dengan nafsa, penggunaan nafsa, penyalahgunaan nafsa, dan kaitan-kaitannya dengan HIV. Awal saya kenal narkotika, itu jenisnya marijuana. Orang bilang bahasanya ganja, kele, cimeng, dan lain-lain. Dan itu bisa membuat saya tenang. Kondisi itu waktu itu rumah memang lagi nggak ada orang, lagi pada pergi semua. Gua coba sering dan akhirnya saya kecanduan barang-barang tersebut. Kalau dibilang mungkin kualitas kenangannya meningkat ya. Ya mau coba pakai truk yang jenis baru, bosannya pakai ini terus. Kalau di komunitas itu, di kelompok-kelompok pengguna drugs itu kan, misalnya di kelompok ini menggunakan nafsa jenis marijuana, di sini menggunakan nafsa jenis semacam obat-obatan penenang dan lain-lain di kelompok ini dan lain-lain. Itu sekitar tahun 96, teman saya itu menyebutkan, ayo Tom kita coba menu baru, bahasanya menu baru. Tahun 1999 saya sudah merasa jenuh banget dengan tahu, dan saya sudah mulai berpikir kira harus seperti ini. Dan seperti biasa mereka tidak pernah tahu apa yang saya lakukan di Bekasi atau di Jakarta, kebiasaan-kebiasaan apa yang saya lakukan di sana, termasuk menggunakan nafsa. Setelah tahu yang saya bawa habis dan obat penenang, obat buat tulang, nyeri-nyeri tulang itu habis, saya mulai gelisah dan muncul yang dibilang orang itu gejala putus obat atau sakau ya. Dan saya rasakan sakit yang luar biasa, hidung saya berair, mata saya juga berair, kulit saya nggak enak untuk disentuh, yang kayak gitu. Dan itu yang sampai telanjang, tapi badan saya panas dalam saya telanjang pakai celana dalam tidur di atas kipas angin yang langit-langit itu. Saya mulai bingung, tapi saya satu orang rumah Cilacap nggak boleh tahu, mereka nggak boleh tahu, saya simpan sendiri. Dan saya mulai keluar rumah, saya harus lakukan sesuatu itu, saya harus cari penawarnya. Saya keluar rumah nggak tahu memang, ya akhirnya ketemu sabu-sabu. Di situ saya kenal sabu yang dulu saya nggak pernah doyan, ditawarin dulu. Zaman saya pakai butau, ada sabu saya ditawarin, nggak pernah mau. Bebas yuk, bahasanya bebas yuk, nggak pernah mau. Nggak enakan ngetem. Itu saya sabu nih, saya coba lah. Nah, ternyata itu bisa menghilangkan rasa yang gak enak tadi di badan saya. Asik juga nih, saya malah jadi seger nih, fresh nih. Gitu, saya coba terus dan akhirnya jadi kebiasaan. Kebiasaan berlanjut tahun 2004 akhir saya pindah lagi tuh ke Jakarta, bekerja di Jakarta, dan saya masih aktif menggunakan sabu-sabu tersebut, masih aktif nyari-nyari di seputaran Bekasi, di seputaran Jakarta, dan masih dapat. Waktu itu harganya masih berkisar ya masih di bawah, masih sanggup lah belinya gitu. Kalau pekerja tuh masih sanggup untuk beli itu. Dan tahun 2006
Saya nggak pernah sadar dan saya nggak pernah ngajak. Ternyata tuh badan saya sudah kecil sekali, sudah kurus dan waktu itu awal-awal tahun 3 hari sebelum saya sakit parah, saya udah mulai nggak mau makan selama 3 hari, menolak makanan yang saya beli, melihatnya dan langsung saya merasa mual dan nggak jadi makan begitu terus selama 3 hari dan akhirnya sampai saya drop, saya sakit, muntah ya di situ, kencingnya di situ, BAB di situ dan di saat-saat itu datang ada kebetulan adik saya pulang ke rumah dan melihat kondisi saya, wah dia terperanjat kaget. Gila bro, kenapa bro gitu kan? Masih nggak bisa ngomong langsung. Dibawa ke klinik, ke sebuah klinik ada di daerah perumahan situ ada klinik dan orang klinik mendiagnosis itu sebagai TB ya, TB, tapi dia juga memeriksa. Dia menyuruh saya mengeluarkan lidah. Coba keluarin lidahnya, lihat lidahnya. Saya nggak mengal, saya keluarin aja lidah, saya lihat bawahnya wah. Terus dia bilang ini suspek HIV. Terus tanya mau tes HIV nggak? Ya udah tes HIV dong, tes HIV. Dan keluar hasilnya dan ternyata saya HIV reaktif. Penolakan itu muncul ketika saya mulai sembuh. Saya sudah mulai bisa sadar mengenal orang, saya tahu orang, saya bisa ngomong dengan baik. Justru penolakan itu muncul kok, gua HIV gitu. Kalau waktu sakit itu dikasih tahu tapi biasa aja. Terus udah karena udah HIV reaktif dan saya harus ikut tes lanjutan, tes untuk pemeriksaan CD4. Tenang. Cuma kata-kata itu yang bohong, tenang, terima aja, tenang. Pokoknya sekarang sembuh betul, sembuh dulu. Itu dan akhirnya selama 8 bulan dari sakit parah sampai 8 bulan itu saya terapi dan betul-betul yang namanya pantangan itu seperti menyentuh sesuatu yang ada minyak itu memang betul-betul ditinggalin, terus merokok juga, terus apalagi begadang, apalagi ngedrugs, betul-betul patuh selama 8 bulan itu, terapi patuh dan itu bermanfaat ketika kita berobat secara rutin, dan pola hidupnya juga baik dan kita juga yakin kalau kita akan sembuh. Jadi ada semacam proses apa ya, selama dijemur itu kalau pagi itu selama 8 bulan itu dijemur di matahari jam 7 sampai jam 8 biar hangat katanya. Dan dari situlah saya berpikir untuk waduh saya harus tinggalin ini, saya harus berhenti. Gua seperti pakai drugs itu tai gitu kan. Udah saya setiap bulan lama drugs itu tai. Karena dengan proses yang sederhana tanpa biaya yang macam-macam lah, biaya ada orang rehab sampai puluhan juta. Saya harus berhenti penyembuhan herpes. Terus saya berhenti juga pakai itu. Ditawarin teman nggak mau, gua nggak mau. Selama sebetulnya ada yang poin penting yang saya ambil selama proses rehab yang saya bikin sendiri itu. Terus selama proses-proses itu sampai sekarang itu sebenarnya proses sosial itu, dimana saya adalah ya makhluk sosial dan pada akhirnya saya berinteraksi dengan makhluk sosial yang lainnya, dengan teman-teman di lapas, dengan teman-teman di KPA, dengan teman-teman di RSUD, atau dengan teman-teman di komunitas. Dari situlah saya merasa yaitu proses rehab itu, bagaimana saya melewati hari-hari saya sampai sekarang. Dan satu poin lagi yang penting, hal itu yang tidak bisa saya lakukan ketika saya berada dalam pengaruh drugs, ketika saya dalam pengaruh narkoba.
cara mencari kerja dengan status HIV. Saya pikir kita nyari kerja ya cari kerja aja sesuai dengan pendidikan atau keterampilan kita, tanpa perlu harus kita cerita kalau kita HIV positif. Kalau saya mau kerja nih tapi saya HIV positif, kan nggak mungkin kayak gitu. Kan tinggal apa keterampilan kita, terus tinggal kita pilih kita mau kerja di mana yang sesuai dengan keterampilan atau keilmuan yang kita miliki. Penting buat saya adalah sekarang ini bagaimana saya menyikapi hidup saya sekarang dan di masa yang akan datang. Bagaimana saya bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, buat anak nanti ke depan, dan mungkin bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Di mata saya, Mas Tommy orangnya penuh semangat, punya dedikasi yang bagus, kemudian pintar, bisa menyampaikan, artinya bisa berkomunikasi dengan baik, walaupun orangnya sedikit kacau, tetapi saya salut dalam hal dia berani terbuka dari statusnya sebagai seorang ODA. Ya biasa, menurut saya biasa. Dia seorang yang terlibat di dalam kegiatan KPK. Apa yang kenal sama Tommy? Ya cuma minta pendapatnya. Tommy itu orangnya apa ya? Tahu aku lah, menurut kalian Tommy gimana? Hancur banget. Tentang apa sih? Tentang Tommy gimana? Tommy tiap hari di sini. Tommy udah kayak keluarganya kita. Temen juga, selain temen kerja juga temen main, juga temen nyodok bareng gitu ya, yang ngajarin aku nyodok juga dia. Terus apa ya? Main dia. Terus Tommy juga orang yang paling enak kalau kita lagi suntuk, terus ngecengin dia, terus suntuknya hilang. Jadi HIV itu berbeda dengan AIDS. HIV adalah virusnya, AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit akibat terinfeksi tersebut yang bisa disembuhkan kalau AIDS, sedangkan HIV itu tidak bisa disembuhkan. Belum ada obat untuk menghilangkan infeksi HIV dalam tubuh seseorang, sedangkan kalau AIDS itu bisa sembuh.